Halo Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu senantiasa sehat dan dalam lindungan Tuhan. Balik lagi di Westeria di YouTube channel. Jadi buat teman-teman yang baru aja gabung di channel ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk berkunjung ke channel saya ini. Dan mohon dukungannya agar saya bisa mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi dan bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Halo guys, jadi kali ini aku mau unboxing lagi sebuah furniture dari IKEA dan Zio. Jadi di IKEA ini ada sebuah produk, dia tuh bentuknya kabinet susun 3 yang aku beli dari Tokopedia, tapi bukan IKEA official store. Jadi kayak ada orang yang belanja di IKEA, beli banyak, terus dia jual lagi via e-commerce atau situs jual beli online. Aku beli kabinet susun 3 yang nantinya akan ditaruh di tempat tidur sebagai storage buat nyimpen surat-surat atau barang-barang yang berharga. Jadi namanya itu Coolen lemari kabinet. Jadi ini ada 3 kabinet atau 3 susun. Produk dari IKEA, cuma saya beli di Tokopedia. Kemarin ngirimnya dari Jakarta, dia tuh pakai JNE Cargo. Kebalik JNE Cargo. Nah, JNE Cargo. Jadi ini berat banget. Dimensinya, aku nggak kuat ngangkatnya. Nah, di wrapping biasa, karena ini pakai JNE Cargo, jadi sama sellernya di packing pakai plastik, terus dalamnya juga kayaknya ada dus. Kita taruh dulu boy, berat. Oh my god. Oke, mari kita buka dan kita rakit. Oke guys, jadi kali ini aku bakalan unboxing dan nunjukin tutorial gimana caranya masang kabinet Coolen dari IKEA. Jadi kabinet Coolen ini itu ada 3 susun, yang dimana tiap susunnya itu dimensinya sama. Jadi di sini kita bakal unboxing dan kita lihat dulu bagian dalamnya ada apa aja. Nah, di sini saya juga ditemenin lagi sama Mas Dika karena memang kalau lagi ngerakit kabinet alias furniture dari IKEA ini nggak bisa kalau kita sendirian. Jadi kita butuh teman buat bantu untuk ngerakitnya. Nah, ini kita udah unboxing alias kita keluarin dulu produk dari IKEA-nya dari dalam kardus. Nah, jadi di sini untuk packagingnya dari IKEA itu bagus banget. Jadi bener-bener padat dan berat banget, nggak kayak furniture lain yang dari bahan particle board. Jadi di sini IKEA itu emang bener-bener beda banget furniture-nya. Entah dari bahan, lapisan dan lain-lain itu keren banget. Nah, ini kayak gini bentuknya. Jadi lapisannya tuh kayak apa ya? Kayak beda banget lah. Kalau biasanya teman-teman beli furniture itu lapisannya pakai vinil, kalau IKEA ini beda banget, kayak lapisannya tuh kayak anti air atau anti minyak gitu. Itu menurut saya pribadi. Dan ini dalamnya kita juga dapat manual book sebagai tata cara pemasangannya. Jadi ntar kita tinggal ngikutin aja instruksi dari manual booknya. Dan ini namanya kabinet Coolen ya teman-teman, 3 susun. Nah, ini jadi banyak banget bagian-bagiannya. Ntar ini bakalan kita rakit biar jadi kabinet utuh. Terus dalam kemasannya juga kita dapat baut-baut atau engsel dan apa ini ya, pokoknya ini kayak semacam perekat yang dari baut, dari mur, terus ada penyangga, terus ada apa itu yang bahannya dari kawat. Nah, ini dibedain dusnya. Jadi di dalam dus ada dus kecil lagi buat perkakasnya itu. Nah, ini juga, ini buat slidingnya karena rak ini modenya mode sliding, jadi bisa ditarik dan dimundurin, jadi maju mundur gitu.
Nah ini pertama-tama sebelum kita rakit, kita bakalan misahin dulu bagian-bagian part dari kabinetnya biar ntar enak kalau kita mau rakit. Nah karena berdasarkan instruksinya itu salah satu yang harus dilakuin di awal yaitu memisahkan bagian-bagian kabinetnya sesuai dengan bentuk. Kalau di sini kita udah pisah-pisahin yang panjang-panjang, yang lebar-lebar sama yang bagian baut-baut. Oke, let's go, kita mulai rakit. Nah, ini Mas Dika masih memperdalamai buku manualnya karena seperti biasa karena kita baru pertama kali beli produk IKEA dan ngerakit sendiri, jadi wajar lah kalau agak bingung dikit. Tapi karena di bukunya itu udah ada step-stepnya alias tahapan-tahapan ngerakitnya itu lebih mudah. Tapi ya susah, tapi gimana ya. Jadi ya itulah pokoknya. Kita pahami pelan-pelan maksud dari tata cara pemasangannya. Makanya kalau di video ini teman-teman lihat kita agak nge-pause atau kita agak oleng atau kita agak berhenti sejenak, itu berarti kita mikir mana lagi yang mau dipasang ini, karena memang partnya itu banyak banget bro. Ini banyak banget, bautnya aja itu ada sekitar 10-an lebih. Terus di bautnya itu ada 2 jenisnya, ada baut yang dari besi sama baut dari kayu. Kalau baut yang dari besi itu buat kita nempelin atau ngerekatin bagian-bagian part kayu. Kalau dari baut kayunya itu fungsinya cuma buat untuk biar dia antar kabinet itu nggak lepas. Itu, ini kita udah pasang untuk baut kayunya, dan yang panjang plastik itu fungsinya buat sliding. Karena kita ini kabinetnya tipe sliding. Nah seperti itu. Nah, karena kita ini pasang sendiri, jadi kita harus hati-hatian teman-teman, takutnya ntar ada terjadi lecet atau retak atau apa ya, atau longgar atau kelonggaran gitulah bautnya. Jadi ini mesti hati-hati pasangannya. Jadi buat teman-teman yang pengen beli produk IKEA, itu adanya di IKEA Tangerang, terus ada juga di IKEA Sentul Bogor, terus ada juga yang baru buka tuh di IKEA di Bandung. Jadi kalau teman-teman mau belanja di IKEA itu pasti nanti teman-teman bakalan ngerakit sendiri. Karena kalau misalnya kita beli produk display itu agak susah. Pengalaman saya sih dulu. Kalau sekarang mungkin nggak tahu. Karena saya pernah belanja di IKEA itu yang di Tangerang, itu yang dipajang tuh hanya display. Terus kalau misalnya teman-teman mau beli produk yang display itu, nanti kita tinggal catat kodenya, terus kita diarahin ke welfare. Welfare tuh kayak semacam gudang di mana semua produk IKEA tuh ada di situ. Nah, ntar kita bakalan nemuin atau kita bakalan cari kode yang sesuai dengan display tadi yang kita pengen itu, terus kita cari dari welfare-nya, baru kita tarik dan kondisinya masih dalam kardus dan belum dirakit. Jadi ntar kita bakalan ngerakit sendiri di rumah. Kalau misalnya teman-teman ada teman yang bisa ngerakit, bisa sih, ada beberapa orang yang menyediakan jasa perakitan furniture. Kalau di Informa kan itu biasanya kalau kita beli barang itu include ya, harganya tuh ongkos kirim plus rakit. Kalau di IKEA ini setahu saya kalau rakitnya itu nggak ada deh, kita rakit sendiri. Nah makanya di sini saya ditemenin Mas Dika ngerakit kabinet coolernya itu lumayan lama. Jadi kalau waktu normal ini memakan waktu sekitar 3 jam. Kalau di video ini kan udah saya potong-potong dan saya speed up ya videonya, jadi kelihatannya cuma gak sampai sejam ya, 45 menit itu. Terus dari sekian banyak produk furniture yang saya beli itu memang IKEA yang terbaik, the best lah. Jadi harganya tuh memang tidak membohongi kualitas lah, sangat-sangat bagus. Karena memang produk IKEA ini produk impor dari Denmark kalau nggak salah. Jadi kualitasnya benar-benar keren banget, build quality-nya keren banget, sampai quality control-nya pun keren banget.
Plus tempat belanjanya kita di IKEA itu bikin kita nggak mau pulang alias betah coy. Karena emang bener-bener penataannya, interior desainnya males banget buat balik. Kayak wisata gitu deh, tapi furniture semua. Jadi buat teman-teman yang nantinya ngajak istri jalan-jalan ke IKEA, yang nantinya teman-teman ngajak istri jalan-jalan ke IKEA atau pasangan teman-teman jalan-jalan ke IKEA, hati-hati aja bos, pasti bocor dompetnya. Oh ya teman-teman, jadi saya juga lupa mau ngomong kalau produk bulan IKEA ini saya dapat dengan harga Rp855.000 plus ongkir dari Jakarta ke sini itu kemarin karena pakai JNE Truck jadinya 60.000. Jadi kemarin bayarnya 900 sekian plus ongkir. Kenapa saya pilih JNE Truck? Karena selain lebih aman, ini juga bisa menjaga produknya biar nggak lecet atau terbentur gitu. Jadi lebih mahal dikit nggak apa-apa, karena daripada kita datang ke IKEA itu butuh budget transportasi yang lumayan. Kalau pakai GoBox malah lebih mahal, karena saya udah pernah tanya. Kalau GoBox Tangerang Bekasi itu waduh mahal banget coy. Udahlah teman-teman bisa cari sendiri aja berapa harganya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belanja ke IKEA itu mending bawa mobil sendiri. Tapi kalau memang belanjanya mau banyak, ya mending bawa mobil box. Oke, kembali ke perakitan. Tadi sejenak kita sharing aja sekedar informasi dari IKEA Indonesia. Nah, ini untuk masang bagian-bagian part engsel sama slidingnya aja kita butuh waktu lumayan lama karena takutnya nanti salah pasang. Kalau misalnya baut atau paku kayunya itu salah pasang kan nggak bisa dicopot teman-teman. Kalaupun bisa dicopot nantinya kan udah nggak bisa kenceng lagi ya, karena udah longgar. Jadi ini kita benar-benar hati-hati dalam rakit kabinet ini. Mahal bos soalnya, makanya kita hati-hati banget. Nah ini kita udah pasang kaki buat nggak kaki sih, ini bagian buat slidingnya itu di bagian sisi sebelah pinggir. Nah, kita selalu melihat tahapan-tahapan yang ada di buku instruksinya, takut salah masang. Dan untungnya di sini Mas Dika itu pengalaman banget untuk masang-masang kayak gini, karena memang basic pekerjaan beliau adalah teknik mesin atau mechanical engineering bagian perakitan alias mechanical AC. Jadi di pekerjaan beliau itu dia udah biasa ngerakit mesin yang ada tutorial bukunya. Jadi dia tuh udah biasa ngerakit mesin berdasarkan buku instruksi. Begitu bos. Jadi untuk ngerakit kabinet ini udah gampang lah ya. Mantap lah pokoknya. Jadi di sini tuh saya cuma bantu-bantu doang. Semua otaknya itu ada di Mas Dika. Gitu bos. Oke, kita lanjut dulu ngerakitnya.
Oke, ini kita udah tahap ke 40% mau jadi kabinetnya. Jadi udah mau kelihatan gimana nanti bentuk kabinet coolernya. Nah, kita udah pasang beberapa penyangga buat kabinetnya dan kita rekatin pakai paku kayu dan pakai baut besi di situ. Nah, itu. Jadi nantinya kabinet cooler ini terdiri dari 3 bagian. Jadi bagian atas, tengah, dan bawah. Dan kayak rak susun atau lemari susun yang nantinya bakalan kita letakin di kamar. Itu Mas Bro. Jadi perjalanan untuk merakit ini masih jauh. Jadi teman-teman mohon bersabar untuk melihat videonya karena memang kita masih baru pertama kali untuk nyoba ngerangkai kabinet cooler dari IKEA ini. Nah, jadi kita pasangnya hati-hati banget, takut terjadi kesalahan. Jadi kita mendingan berhenti sejenak dan melihat buku instruksinya. Jadi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Barangkali teman-teman mau belanja produk di IKEA. Teman-teman mesti ngerakit sendiri dari awal sampai jadi. Dan butuh kesabaran, ketekunan, dan ilmu yang tinggi. Nah, kita udah bolak-balik berapa kali nih untuk menjamin bahwa part yang kita pasang itu rata banget. Takutnya nanti kalau misalnya udah jadi goyang-goyang kan gak enak bosku. Jadinya kita bener-bener harus teliti dan harus tahu lah gimana cara pasang yang baik. Oke Mas Bro, tetap lanjutin ya, ikutin terus pemasangan kita. Ikutin terus tutorial kita cara pasang kabinet ini karena memang pasangnya susah banget, jadi videonya agak lama. Jadi teman-teman ikutin terus aja ya. Saya capek udah. Oke, thank you.
Dan ini udah kelihatan, udah mau jadi. Jadi kita udah ngerangkai bagian sisi samping, bagian depan, dan bagian atas. Ini kita mau pasang bagian belakangnya. Jadi bagian belakangnya itu cuma dari triplek, tapi tripleknya bagus, kayak ada lapisan plastik gitu. Jadi ini gak bakalan lembab kalau misalnya teman-teman taruh di ruangan yang gak ber-AC. Tapi karena ini saya taruh di ruangan ber-AC, jadi ini nggak bakalan ada jamur bro, jadi sirkulasinya bagus gitu. Dan untuk teman-teman nih mungkin yang punya furniture dari bahan particle board, itu jangan lupa teman-teman harus beli anti jamur atau anti rayap. Bisa dibeli di marketplace, itu banyak banget untuk melindungi furniturnya teman-teman biar awet dan terhindar dari jamur atau serangan rayap. Karena kalau misalnya kita melakukan perawatan yang baik, furniture itu bisa bertahan lama sampai 5-10 tahun. Begitu bos. Kan sayang kalau misalnya kita udah beli furniture mahal-mahal terus nggak dirawat, kan nantinya jamur dan dimakan rayap. Itu kan nggak enak bro, kasihan alias sayang lah. Jadi mendingan teman-teman rawat, atau teman-teman bisa pakai produknya Pledge. Itu khusus untuk perawatan furniture.
Dan akhirnya bro, kabinet kita udah jadi. Ini kalau waktu normal memakan waktu sekitar 3 jam untuk ngerakit kabinet coolant IKEA Susun 3 ini bro. Buset dah, tapi hasilnya bro, mantep banget. Tidak mengecewakan sama sekali alias puas. Jadi ini hasil akhirnya. Buat teman-teman yang pengen tahu proses kita yang panjang tadi, itu kayak gini bro hasil akhirnya. Bagus kan? Nah ini bagus banget karena produknya itu udah dilapisin sama vinil, tapi vinilnya berkualitas banget. Jadi ini kalau misalnya kita taruh di ruangan ber-AC udah nggak bakalan berayap dan nggak bakalan jamur ya. Yang penting teman-teman harus rajin merawatnya atau rajin membersihkannya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin video ini sampai akhir. Terima kasih banyak. See you in next video. Oke mas bro, mbak bro semuanya, sampai sini dulu ya videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mampir di channel ini. Dan buat teman-teman yang baru aja gabung, jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis bro. Oke. Semoga channel ini bisa membawa manfaat dan kebaikan buat kita semua. See you in next video. Bye-bye.